Halo teman-teman, welcome back to my channel di Dokter Ito. Di video kali ini, aku akan membahas tentang salah satu penyakit yang sering dialami oleh masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang mungkin sering berenang, atau mereka yang punya penyakit jangka panjang. Apa itu? Ya, otomikosis. Otomikosis adalah infeksi jamur di dalam telinga kita, dan itu cukup kronis ya hitungannya. Jadi nggak langsung tiba-tiba muncul jamur, nggak. Tapi dalam waktu yang cukup lama, barulah muncul jamur itu dan menyebabkan rasa nyeri atau gatal. Nah, apa itu otomikosis? Let's check it out. Sering nggak sih teman-teman dengerin atau orang lain ya, atau teman sendiri merasakan nyeri pada telinga, mau telinga kiri atau telinga kanan, biasanya salah satu sisi, atau mungkin rasa yang gatal sangat mengganggu sampai tidak bisa beraktivitas. Aduh gatal banget, aduh nyeri banget gitu ya. Dan nggak ketulungan lah rasa gatal atau nyerinya itu. Ternyata setelah dicek, loh kok ada seperti kapas-kapasnya, dan kapas-kapasnya nempel di liang telinga kita. Teman-teman, itu adalah salah satu gejala dari yang disebut dengan otomikosis. Oto adalah telinga, mikosis adalah jamur. Jadi otomikosis adalah infeksi jamur di dalam telinga yang sifatnya kronis jangka panjang. Kenapa bisa demikian? Ya karena disebabkan oleh jamur yang kita sebut Aspergillus. Kebanyakan penyebab dari otomikosis 80% adalah Aspergillus. Dan Aspergillusnya biasanya Niger ya. Sedangkan sisanya ada Candida juga. Kenapa bisa demikian? Jadi otomikosis ini sering dialami oleh orang-orang yang satu, misalnya suka berenang. Kenapa berenang bisa menyebabkan otomikosis? Karena berenang itu dia menyebabkan liang telinga kita menjadi lembab, basah, dan mudah sekali tumbuh jamur. Yang kedua, berenang bisa menyebabkan kotoran-kotoran dalam telinga itu keluar, teman-teman. Padahal kotoran-kotoran di dalam liang telinga ini berfungsi dan bermanfaat untuk menjaga liang telinga terhindar dari infeksi bakteri maupun jamur. Kok bisa ya kotoran bisa menjaga antibakteri gitu lah. Nah, ternyata kotoran telinga yang kita sebut dengan serumen yang diproduksi oleh liang telinga itu sendiri, dia bisa menyebabkan pH di dalam liang telinga menjadi sekitar 4-5. Jadi sifatnya asam kan? Nah, asam inilah yang menyebabkan antibakterial atau anti jamur tadi, sehingga bakteri dan jamur susah tumbuh di dalam liang telinga. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sering sekali membersihkan liang telinganya, sebetulnya juga nggak masalah sih, jangan sampai kita agak budek atau tuli gitu ya. Tetapi juga jangan terlalu sering untuk membersihkan liang telinga, karena serumen itu juga berfungsi untuk sebagai tadi yang saya katakan antibakteri maupun anti jamur. Selain itu, selain orang yang suka berenang, ada juga orang yang misalnya menggunakan obat steroid jangka panjang, terutama obat steroid yang masuk dalam telinga ya teman-teman, atau obat tetes telinga lainnya, misalnya antibiotik atau anti nyeri yang dimasukkan ke dalam telinga dan pemakaiannya jangka panjang. Orang-orang yang melakukan hal ini juga resikonya tinggi ya untuk mengalami otomikosis. Selain itu apalagi dok? Ada misalnya orang-orang yang memasukkan minyak jangka panjang. Saya nggak ngerti kenapa dimasukkan minyak ya. Tapi ada loh yang seperti itu dan itu bisa menyebabkan otomikosis. Selain itu, orang-orang yang imun tubuhnya secara keseluruhan sedang rendah. Misalnya orang-orang, mohon maaf ya, dengan HIV/AIDS, atau orang-orang misalnya dengan yang sedang sakit dan memang imunnya kurang seperti itu, atau mereka yang gizinya rendah juga bisa mengalami otomikosis. Lalu gejalanya seperti apa sih dok? Nah, untuk gejalanya yang seperti saya katakan, dia nyeri dan gatal. Nah, nyeri dan gatal ini menjadi keluhan utama ya untuk orang-orang yang mengalami otomikosis. Selain itu juga bisa menjadi penurunan pendengaran ya apabila jamur di dalam liang telinga itu sudah banyak menumpuk bahkan sampai menutupi liang telinga. Selain itu juga bisa terdapat pengeluaran cairan, atau kalau dilihat dengan otoskop dicek ke dalamnya, oh bengkak, merah gitu ya, bisa seperti itu.
Nah, lalu bagaimana kita bisa mengetahuinya kalau ini benar-benar jamur ya teman-teman? Seperti saya katakan di awal bahwa ketika kita melihat di dalam liang telinga dan dia ada gambaran seperti kapas, dan di ujung-ujung kapas itu seperti ada bola-bola buah atau bintik-bintik berwarna hitam, itu khas sekali adalah jamur atau yang kita sebut dengan tadi Aspergillus niger. Bagaimana untuk memastikan benar-benar ini adalah jamur? Apakah yang dilihat saja bisa? Teman-teman, ada satu cara ini untuk memastikan bahwa dia adalah jamur, yaitu dibiakkan. Caranya adalah nanti yang melakukan biasanya adalah dokter. Teman-teman bisa pergi ke puskesmas atau praktek dokter mandiri untuk dilakukan swab, diambil sampelnya di kapas-kapas yang saya bilang itu yang sebetulnya adalah jamur, kemudian akan dibiakkan di dalam agar yang disebut dengan Saborodextrose agar. Di situ akan ditunggu untuk tumbuh. Apabila benar-benar tumbuh, maka benarlah itu adalah jamur, teman-teman. Dan bagaimana kalau misalnya benar-benar sudah mengalami otomikosis, terus apa yang harus saya lakukan? Pastinya teman-teman harus pergi ke dokter. Ke dokter untuk apa? Satu, prinsip dari penanganan otomikosis adalah jamur itu harus diangkat semuanya, teman-teman. Jamur itu harus diangkat, dibersihkan oleh dokter, yang telinganya dihilangkanlah, diambil semuanya. Kemudian yang kedua adalah prinsipnya memberikan obat anti jamur dan obat-obatan yang membuat suasana liang telinga menjadi seperti normal. Saya katakan adalah asam tadi. Nah, obat apa yang bisa diaplikasikan di telinga? Pastinya kita melihat dulu apakah membran timpani telinga kita itu utuh atau mungkin bisa jadi tidak utuh, ada yang berlubang. Karena terapinya berbeda. Untuk membran timpani yang utuh, maka kita bisa aplikasikan gel atau salep atau krim, golongan-golongan obat yang azol, atau bisa nystatin, atau bisa juga clotrimazole. Kenapa demikian? Karena misalnya seperti nystatin. Nystatin adalah golongan antibiotik sebetulnya, yaitu makrolida, tetapi dia bisa menghambat pembentukan dinding dari jamur atau kita bilang dengan sterol. Sedangkan golongan-golongan azol seperti ketokonazol, flukonazol, dia bisa menghambat pembentukan dari ergosterol, sama juga dia menghambat pembentukan dinding dari jamur. Sehingga kalau dindingnya aja nggak bisa, dia mau terbentuk jamur bagaimana ya kan? Nggak bisa ya. Nah, itu adalah fungsi dari golongan azol, nystatin. Sedangkan juga ada yang clotrimazole nih. Clotrimazole itu apa? Clotrimazole itu juga obat yang sebetulnya antibiotik ya, tapi dia juga bisa menjadi anti jamur. Tujuannya adalah supaya ketika clotrimazole itu diaplikasikan di telinga yang sakit, jamurnya bisa mati dan mencegah terjadinya infeksi bakteri. Itu kan kita nggak tahu ya, apakah infeksi jamur itu juga ada infeksi bakterinya. Nah, maka clotrimazole ini merupakan salah satu pilihan yang sangat bagus untuk otomikosis. Lalu setelah pulang nih, misalnya teman-teman, mohon maaf ya, atau ada orang lain yang mengalami otomikosis, pulang, udah dibersihkan oleh dokter, sudah dikasih salep, terus harus apa kalau sudah pulang ya kan? Nah, teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman tinggal mengaplikasikan obat salep itu dengan rutin, ya, sesuai dengan anjuran dokter, kemudian menjaga supaya telinga tetap bersih. Yang pertama, bersih itu seperti apa? Satu, jangan sampai kemasukan air. Karena kalau kemasukan air sama aja jadi lembab lagi. Jadi berenang harus hati-hati, jangan berenang dulu. Atau kalau misalnya mandi, jangan masukin air, jangan sampai kemasukan air, ya kan? Kemudian menjaga supaya jangan dibersihin dulu lah, jangan rajin-rajin membersihkan. Saya tahu kok kalau membersihkan itu seringnya baik ya, tapi untuk kali ini jangan dibersih-bersihkan, jangan dikorek-korek dulu dengan, apalagi dengan cotton bud. Seperti kita tahu bahwa cotton bud itu sebetulnya juga nggak benar ya, karena cotton bud itu yang bentuknya ujungnya tumpul, dia justru membuat kotoran-kotoran telinga semakin ke dalam bukannya keluar. Ya seperti itulah kira-kira otomikosis. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman jadi lebih tahu dari video ini? Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton. See you!